Nama Guntur Bumi kini kembali ramai dibicarakan. Ya, belum lepas dari ingatan kita jika pengobatan alternatif milik pria bernama asli Muhammad Susilo Wibowo yang mendapatkan pengawasan dari Majelis Ulama Indonesia akibat dugaan penyimpangan dalam praktiknya. Publik kembali dikejutkan dengan munculnya pihak-pihak yang mengaku sebagai mantan pasien Guntur Bumi yang merasa dirugikan, mulai dari dugaan penipuan sampai pelecehan seksual yang berbuntut pidana. UGB dituding tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan dalih penyembuhan penyakit pasien. Tak terima dengan tudingan telah melakukan penipuan, Guntur Bumi pun membantah semua tudingan terhadap dirinya. Bahkan, aksi para mantan pasien yang meminta kembali semua biaya pengobatan yang telah dikeluarkan dinilai sebagai upaya pemerasan yang dilakukan terhadap suami artis pupuk Melati tersebut. Upaya hukum telah dilakukan, solusi dicari. Jika benar, pengobatan alternatif yang dilakukan tersebut terdapat unsur penistaan agama dan penipuan, maka jeruji besi menanti Guntur Bumi. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito Dinova Gintings. Walaupun kita menyaksikan di layar kaca, melalui gelombang radio dan juga di media massa lainnya, hari-hari ini merupakan hari-hari partai mengumpulkan kekuatan bersama atau mencari koalisi. Tapi malam hari ini kita tidak berbicara tentang politik, kita berbicara tentang permasalahan atau kasus yang hingga saat ini masih terus berlangsung, tentang gugatan dari sejumlah mantan pasien Ustadz Guntur Bumi yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Guntur Bumi merupakan tindak pelanggaran pidana, mulai dari pemerasan, penipuan, hingga pelecehan seksual. Malam hari ini kita akan dudukan perkara itu, dan sebelum kita memulai perdebatan ini, saya akan berbincang dengan salah seorang ibu dari mantan pasien Guntur Bumi yang merasa dirinya dilecehkan, ya Bu, ya, kira-kira begitu. Ibu Eka, selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Putri Ibu, berapa kali berobat ke Guntur Bumi? Pertama ya, daftar ya. Daftar, nah pas dapat Kemis ya itu ya. Pas hari Minggunya itu balik ke sana, suruh balik lagi. Sakitnya apa? Kram di paha. Kram di paha. Saya niatnya cuma untuk dibekam aja. Itu niat saya. Cuman minta dibekam aja. Nah setelah saya bawa ke sana, anak saya nggak mau. Lagi mau berobat pertama ya. Dia bilang nggak usah mah, nggak usah. Saya bilang ayo ke Guntur Bumi, itu kan Ustadz kata saya. Saya percaya mengatasnamakan UGB itu Ustadz Guntur Bumi. Jadi saya yakin percaya. Nah setelah daftar hari Kamis, nah Minggu kan suruh balik lagi tuh. Hari Kamis tidak ada pengobatan? Tidak ada terapi. Hanya pendaftaran aja ya, bayar uang pendaftaran. Nah pas hari pertama itu anak saya datang ya. Saya niat berobat, demi Allah, demi Rasulullah, saya niat anak saya untuk diobatin ya, yang ada kram di paha. Ya ternyata yang ada oleh si Guntur Bumi itu malah dicabulin. Demi Allah, demi Rasulullah, saya kalau bohong dilaknat hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama anak saya, pertama salawatan dulu ya, salawatan ceramah. Nah setelah itu, anak saya setelah ceramah, setelah salawatan, nah anak saya dipanggil sama asistennya, dibawa ke atas. Pas dibawa ke atas ada Guntur Bumi di ruang kamar sana. Nah saya mau masuk, dia bilang Umi jangan masuk, di luar aja. Loh kata saya ini kan saya mau lihat di bekamnya. Nah setelah saya udah keluar ya, saya pikir saya mau ambil wudhu, saya mau salat sunnah, saya bawa tasbih. Setelah saya jikir, setelah saya salat sunnah, kok saya jikir ngaco gitu ya, baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saya lihat posisi pintu bawah kok gelap. Ada apa ini, pantas saya itu ngaco gitu ya. Kenapa saya curiga gitu loh, ada apa di dalam. Kok sedangkan kalau dibekam kan harus butuh lampu, nggak gelap begitu. Pas saya memohon ya Allah keluarkan anak saya, bila mana ada sesuatu di dalam. Tolong ya Allah hambamu ini. Setelah keluar anak saya nangis. Setelah berapa lama itu? Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam ya? Kurang lebih 1 jam. Pas abis saya bilang, ya Allah keluarkan anak saya, ya Allah ada apa di dalam keadaan gelap. Ternyata alhamdulillah dapat kurang lebih 5 menit itu keluar anak saya dengan nangis, dengan air mata yang... Ya. Mohon. Sedih kayak niat berobat
anak saya, Pak. Bukan untuk dicabulin anak saya. Demi Allah, demi Rasulullah. Anak saya pertama kali gak mau bilang. Itu keluar nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Keluar dari kamar itu, kenapa kamu bilang sama mama? Jangan sampai nyiksa di batin mama, kenapa? Dia lari ke mobil nangis. Setelah nangis, dipanggil sama asistennya. Ibu jangan langsung pulang, katanya ada pengobatan lagi. Kata saya, pengobatan apa lagi seperti ini? Dia bilang katanya mau ditarik penyakit. Dia pakai telur di sini satu, di sini satu, itu masuk ke ruangan yang bawah. Itu ada asistennya banyak, beberapa asisten di situ. Ada perempuan, ada laki-laki ya, seperti kayak asistennya. Waktu itu ibu ada di situ? Saya ada, setiap di atas ada, saya ikutin di bawah pun ada. Nah setelah di bawah, pas lampu dimatikan, telur diginiin sama diginiin, saya tetap di belakang anak saya. Itu pas dipecahin telur pertama, Bu, udah diterangin lampunya. Bu, ini katanya telur yang pertama kan busuk, yang kedua ada belatungnya, yang ketiga ada rambut sama kayak kawat bekarat. Itu anak saya diponis katanya ini diguna-guna, bakal lumpuh. Nah anak saya udah nangis, tambah nangis. Itu saya bilang, demi Allah nggak ada diguna-guna, ini mah anak saya. Ini bukan diguna-guna karena ini anak saya memang kram. Nah udah gitu saya pulang, dipinta itu uang. Katanya ibu bayar kan 6 juta, kan tadi udah dibilang di depan. Iya saya ada 1,5. Nah dia bilang katanya ini suruh Pak Ustadz, asistennya suruh ikut ke rumah bayar 4,5 juta. Demi Allah saya jadi gak bisa jalan kalau saya bohong. Itu setelah di rumah asistennya ikut, di mobil anak saya nangis. Saya tanya, kenapa deh kamu kok nangis terus? Di bekam sakit apa enggak? Kalau memang sakit kamu bilang sama mama. Jangan bikin mama nggak mau menjawab kamu. Terus nangis. Nah setelah asistennya sampai di rumah saya buru-buru saya kasih uang 4,5 juta itu. Setelah asistennya pulang dia bilang, Bu, saya hanya perintah, iya kamu nggak salah ya. Dalam syariat Islam nggak ada pengobatan seperti ini. Saya bilang, sampai kamu ikut. Kata saya nggak ada dalam syariat Islam. Nah saya tanya anak saya, kenapa kamu nangis? Jawab, mama masih penasaran. Malah dia nutupin pakai selimut. Nah saya di situ tanda tanya, ini anak kenapa nggak mau ngomong? Pas besokannya saya bilang lagi, kamu harus ikut. Besok kamu harus berobat lagi. Mama udah habis 6 juta. Dia nggak mau, dia bilang, enggak mah, saya nggak akan ke sana lagi. Dia sambil nangis. Nah setelah itu saya paksa, kalau kamu nggak kesian mama, ikut mama, tolong. Nah pas hari kedua dia ikut lagi. Nah sengaja kita melambat-lambatkan waktu, nggak ceramah-ceramah lagi ya. Nah pas datang itu pas maghrib. Nah saya sholat di luar, anak saya disuruh sholat di dalam. Waktu itu ibu belum tahu apa yang menimpa anak ibu atau putri ibu? Nggak mau bilang dia hari pertama. Pas hari kedua, anak saya dipersilahkan sholat di dalam, di kamar Guntur Bumi. Terus saya sholat tetap di luar. Nah setelah saya sholat, pas saya udah sholat, kenapa pintu tertutup lagi? Dan gelap lagi? Gelap. Saya langsung, ya Allah ada apa lagi ini anak saya, keluarkan ya Allah. Baik. Keluarkan. Saya mohon maaf, ini untuk mempersingkat waktu, singkat cerita, kapan kemudian ibu mengetahui? Pas hari kedua itu memang kan dipecat 7 juta ya, saya nggak akan kasih. Nah setelah pulang, pas di mobil saya tanya, mama mau tanya, kamu masih nangis kenapa? Hari kedua masih nangis juga. Terus saya bilang, kalau kamu nggak mau menjawab, mama keluar dari mobil. Mama akan lompat dari mobil ini. Mama akan lompat kalau kamu nggak jawab. Akhirnya ternyata pas dia bilang, mama katanya, mama tabah enggak, mama jangan shock ya. Terus saya bilang, kenapa dulu? Kenapa? Mama dari kemarin nunggu jawaban. Pas dia bilang itu, ya itulah yang dia bilang katanya. Terjadi pelecehan seksual? Iya dia dicabulin katanya sama Guntur Bumi. Terus saya bilang balik, kata saya, putar kata saya, nggak terima, kata saya dunia akhirat saya nggak terima, kata saya putar balik, kata saya. Terus anak saya nangis di mobil, kata anak saya nggak mungkin itu banyak jamaahnya yang nggak ada, kita dipitnah. Terus kata anak saya juga kan mau menikah, gimana kalau nanti pernikahan saya gagal. Akhirnya ternyata di mobil saya nangis berdua-duaan. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya jadi bencana si Guntur Bumi begini. Ibu Eka merupakan salah satu ibu dari mantan pasien Guntur Bumi yang juga menyampaikan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Guntur Bumi, dan ini berlangsung pada 2011. Sekali lagi, proses masih terus berlangsung. Jika saya tidak salah, Bapak-Bapak nanti bisa
koreksi, ada 12 gugatan yang mampir di kantor polisi sekarang, 2 diantaranya dari Guntur Bumi dan kuasa hukumnya. Saya mau ke kuasa hukum dulu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama dan kasus-kasus lainnya? Ya, terima kasih. Jadi kami coba menjelaskan ya. Ada beberapa fakta yang bisa saya catat di sini. Pertama, bahwa ibu tadi dengan anaknya datang 2 kali. 2 kali? 2 kali. Yang kedua, kejadian itu tahun 2011. Berarti 3 tahun yang lampau. Oke, itu fakta. Kemudian metode yang dilakukan berupa terapi ya, kemudian terapinya itu adalah menggunakan pengobatan yang boleh dikatakan bukan dengan obat-obat herbal dalam bentuk jamu dan sebagainya. Nah, kemudian saya coba mau mencatat bahwa perlu kita sadari, hukum itu bukan apa yang kita katakan, tapi hukum itu lebih kepada fakta yang mampu kita buktikan. Hari ini tangisan, hari ini atau kemarin tangisan, bukan berarti mampu menunjukkan seorang pelaku, gitu loh. Tangisan di sini, menurut kami, ya, memang itu secara nalariah. Apakah itu tangisan air mata beneran atau memang air mata rekayasa, itu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi, apakah mungkin pada tahun 2011 yang namanya korban atau yang mengaku korban ini, ya, tidak mampu melaporkan polisi? Kenapa baru sekarang Anda mau tanya? Pertama itu. Nah, yang kedua, apakah mungkin, gitu loh, ketika lampau, waktunya ini sudah sangat lama gitu loh. Ketika itu bicara dicabuli. Apa sih dicabulinya? Apakah alat kelamin itu bersatu? Oke. Ya, apakah kemudian alat kelamin itu dipegang? Ini banyak konteksnya. Dan gitu itu menentukan posisi hukum. Oh ya, jelas kita bicara hukum. Nah, kemudian ya, bahwa apakah selama rentan waktu 3 tahun tidak pernah mengenal Pak RT misalkan, Pak RW atau pengacara atau jaksa atau hakim atau orang-orang ya yang mampu membantu. Jangan kemudian karena alasan, oh di situ banyak pasiennya, kami tidak mau mempermalukan UGB pada saat kami menuntut. Tapi ketika bicara pelecehan ini nurani, kita bicara hak. Ketika memang Anda dilecehkan, hari itu juga laporkan. Baik. Gitu loh. Nah, siapa yang bisa menjamin? Andai kata, ini pengobatannya adalah di pangkal paha. Antara pangkal paha dengan kelamin itu sangat dekat. Apakah memang kesentuh atau memang disentuh secara sengaja, ini kan masih blank. Baik. Nah, kemudian apalagi saksi-saksi. Ibu ini di luar, katanya pintu tertutup. Gitu loh. Hanya berdasarkan cerita. Siapa tahu anaknya punya ada beban yang lain selain daripada itu. Nah, yang pasti faktanya adalah siapa yang berani menjamin ya bahwasanya alat kelamin itu yang disentuh ataupun yang dilakukan pelecehan rentan waktu 2011 sampai 2014 Anda tidak berubah itu. Kita akan beralih ke kuasa hukumnya. Bagaimana, Pak? Ya, Pak Priagus. Kenapa pertanyaan pertama yang disampaikan oleh kuasa hukum Guntur Bumi, kenapa baru sekarang setelah 3 tahun? Artinya isu tidak akan mungkin dilakukan. Sebelum menjawab ke situ, bahwa kami sebelum menerima klien itu kami tanya dulu apa yang terjadi. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan itu baru pertemuan kedua tanda tangan kuasa untuk melapor ke Polda setelah kami analisa. Yang berikutnya kami jelaskan. Kamu nanti kalau sampai perkara ini sampai pengadilan akan disumpah ya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berani enggak? Nah, mengatakan berani. Sehingga pada saat itu kami hanya mendampingi ke Polda. Setelah di Polda pun alot. Kami harus keluar dulu, ditemui oleh 2 penyidik, 1 penyidik, lalu bareng-bareng pasal apa yang akan diterapkan. Bahkan kami melaporkan adalah pertama adanya dugaan penipuan dan dugaan pencabulan atau yang bahasa sehari-hari pelecehan seksual. Nah, pertanyaannya, mengapa baru sekarang dilaporkan? Siapa yang berani melawan Ustadz Guntur Bumi yang sakti? Kan itu, waktu itu kan sakti. Itu nggak bisa menjadi sebuah alasan. Itu tidak masuk akal. Gini. Kalau bicara pengacara, ketika bicara pengacara, siapa yang takut? Anda ini jangan berbicara begitu, Pak. Iya. Gitu. Karena kenapa? Perasaan. Seorang Guntur Bumi siapa? Kalau saya jadi keluarganya,
saya jadi keluarganya, yang saya tempelin merasakan Guntur. itu ibu. Ibu itu merasakan Begini, bahwa Pak. saya tidak berani. Ibu itu, jelas, ibu itu Ya. manusia. Punya tetangga, punya saudara, punya family. Kalau saya jadi keluarganya, saya datangin, saya tempelin si Guntur. Ya, itu Kalau saya, kalau kenapa Bapak, Pak? Karena hak. Kebetulan Yang kedua, kebetulan Pak, kemudian dua ini ibu ini, lampau, waktu dua ini sudah ibu, lampau. saya menceritakan, menanya, kok nggak dilaporkan dulu-dulu? Tidak ada keberanian untuk itu. Nah, pertanyaannya dulu. sekarang kenapa sekarang Ya, berani? Karena yang pertama sudah ada laporan-laporan, sudah, ini kok seperti itu. Oh, berarti Lalu ikut-ikutan. ikut. Iya, Ya. ikut-ikutan. Ya. Bukan dari itunya. Berarti karena kan apa? Seolah-olah opini sudah terbentuk, kemudian siapapun mau ikut. Ya. Gitu loh, Pak. Bukan fakta Pertanyaannya, hukum yang dibicarakan. ya, pertanyaannya sekarang ini nanti polisi Akan membuktikan. yang akan Memproses itu. memproses. Oke, Itu. sekarang kita coba bahas ya. Pasal 289. Ya. Barang siapa dengan unsur kekerasan atau paksaan melakukan memaksa orang untuk dilakukan perbuatan cabul. Ya. Pertanyaannya, siapa Ada paksaan. kita hukum nih Pak, kita orang hukum. Ya. Siapa yang berani menjamin itu alat kelamin dalam rentan waktu? Ya, 3 tahun itu nggak berubah, apalagi tadi dikatakan sudah Baik. menikah. Ya, Pasti nanti posisinya akan sudah berubah nanti gitu. itu akan Gini. Silakan. akan terjelaskan dalam BAP. Itu yang pertama ya, Pak. Iya, betul. Tambahannya nanti akan tergambar dalam BAP. Nah, sekarang Lalu saya ceritakan lagi, saksinya juga jangan bingung. dipotong dulu. Oh ya. Jangan dipotong dulu. Setelah itu pernah kami datang ke MUI ke Pak Tamsir Tambunan. Amir Syah Tambunan. Amir Syah, Pak. Syah Tambunan. Nah, Tambunan. di sana juga ditanya, Reska ditanya, kamu benar dicabuli? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini dulu. Lalu sekali lagi ditanya, sampai 3 kali. Nah, ini kan berarti kami tetap memproses itu, melaporkan kejadian itu. Kita pengacara hanya mendampingi. Nah, tahu nggak Pak, kalau di yang Ya. namanya MUI ini berkaitan dengan Islam. Di dalam Islam, yang namanya dicabuli atau perzinahan itu minimal harus 4 saksinya Pak, yang melihat. Paham Pak? Nah sekarang kita ini kan hanya pembentukan sebuah opini. Bahwasanya seolah-olah Guntur Bumi dengan adanya tangisan terbukti atau dihakimi sebagai pelaku. Sedangkan kita bicara hukum positif, tidak bicara hukum agama. Kalau memang sejak kapan Majelis Ulama Indonesia mengambil alih tindak pidana, bisa mengakomodir dan sebagainya. Ketika disumpah, 1000 kali sumpah pun nggak Bisa masalah. berdiri, Pak. gitu. Bisa berdiri, silakan. Maaf ya, ini saudara penasihat hukum dari Guntur Bumi ini selalu beralibi bahwa itu sudah daluarsa, seakan-akan ini Loh, saya tidak laporan mengatakan ini daluarsa. Kami tidak Kenapa mengatakan daluarsa. baru dilapor? Jadi banyak faktor sebenarnya itu kenapa baru dilapor. Itu mungkin saja takut dengan gunturnya itu. Nggak bisa, Takut Pak, 4 tahun. digunain, Masa takut, tapi gimana? saya tidak mau persoalkan itu. Dari bukti nyata dari kelakuan saudara Guntur Bumi itu adalah penipu dan saudara, juri hati-hati. emas. Ada gini-gini, Itu yang Anda sekarang pengacara. yang sekarang kami laporkan memang sudah 2 tahun yang lalu itu kejadian. Begini Bapak, Sehingga- siapa ini? Bapak siapa? Sebentar Jadi Bu. saya kuasa hukum dari Guntur Bumi. Sabar. Jadi dia melakukan Bentar. penistaan agama. Jadi begini. Saya minta Dia tenang. melakukan penistaan Saya agama. saya minta tenang. Saya minta tenang bahwa Bapak sekalian, saya minta tenang. Perdebatan ada yang memoderatori. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Sebagai penipu awalnya, baru mereka mengikuti. Memang kita buktikan di pengadilan. Iya, artinya- Tetapi bukti-bukti awal ini sudah ada, baru mereka Silakan, berani muncul. silakan. Iya, Itu sudah itu menjadi sebenarnya kenapa ranah. baru kali ini, karena itu. Dulu belum ada yang membuka Gini. ya dugaan Bentar ya. penipuan di mana di mana. Jadi ini bukti nyata dari penipuan ini. Ini Mic-nya nggak kedengeran. Saya nggak kedengeran. Ya ini bukti transfer dari klien kami yang mana Coba dibaca, awalnya dibaca, Mas. dipaksa Dibaca untuk apa? Bapak Dibaca. artinya ya. Dibaca, Klien Mas. kami Abdul Hakim Rauf. Ya, dari baca. Kalimantan. 10 juta. 10 juta. Angkanya 10 juta berapa kali? Pada tanggal 23 malam jam 1 itu Tahun? tahun 2012 itu disuruh bayar 250 juta. Awalnya untuk membayar kerbau sebesar 700 juta. Sekarang Tapi faktanya pada berapa, saat Mas, yang dia negosiasi sampai 250 juta. Oke, saya punya klien menyetujui 250 juta.
Tapi pada malam itu dia tidak membawa uang cash, hanya 10 juta Transfer, melalui ya? ATM. Oke, sebentar. Boleh nggak saya Iya, tanya Mas? Coba tolong dibaca transfernya untuk apa? Ini Coba tidak, dibaca. ini Untuk sudah apa? jelas Bukan, bahwa sudah. transfer di sini. Ini hakim atau pengacara sih sebenarnya udah jelas. Ini Anda Nggak, itu gini, bentar. tidak Sebentar, Mas. tahu. Ini jelas-jelas orang datang di sana untuk Iya. berobat kan? Coba gini sebentar. Sudah jelas kan datang Oke. berobat. Jelas untuk membayar 250 juta itu tentu Untuk pengobatan? Pengobatan Oke. untuk memindahkan sapi sebesar 250 Oke. juta. Oke. Bagaimana poin Bukan Anda apa? bisnis, di situ Oke. bukan Oke. bisnis. Ya, ya. ada Poin nggak apa? di situ, Bapak pengacara yang terhormat, tolong Ya. Anda baca. Apakah di situ ada transfer 10 juta rupiah untuk pembayaran sapi? Coba saya mau minta. Maaf, di Ada nggak? sini kebenaran. Loh, Di kok- sini kebenaran tindak pidana. Iya, Di itu sini menurut Anda. tindak pidana. Ini Silakan. merupakan tindak pidana, Iya. bukan kebenaran formal. Loh, Jadi di sini kebenaran material. Baik. Ya, Dan aduh, ada sebentar. namanya Oke, beyond Bang, reasonable sebentar. doubt. Posisinya, Ya, sebentar. posisinya Kita harus Dalam- meyakini. Oke. sekarang ini Cukup. tidak pada saat ini tidak layak bahwa menilai ini barang bukti atau Iya. tidak. Tapi yang penting selaku pengacara korban Jadi itu ini- mendampingi, Gini. Oke. mendampingi. Bagaimana, Bang? Silakan. Jadi gini, persoalannya adalah ketika sudah dilaporkan, pertanyaannya mendasar. Daluarsa tidak? Saya tidak bicara Enggak, daluarsa. saya tanya, daluarsa tidak? Daluarsa pidana itu berapa tahun? Nah, Masih panjang. artinya ini kan sudah dilaporkan Betul. oleh para korban dan polisi itu menerima. Tuh, menerima mah biasanya Proses siapa yang bisa. penyelidikan dan penyidikan mereka yang menentukan. Yang penting bukti awal kan kita waktu melapor di konseling dulu nggak akan langsung. Nah, ketika proses konseling itulah mereka mencoba mana yang materialnya itu coba ditunjukkan kepada pihak polisi. Nah, ternyata laporan daripada bapak ini diterima. Artinya kita nggak usah debatkan perasaan 3 bulan apa semua itu nanti Ya. karena nggak kapasitas Oke. kita seperti itu Bagaimana? ya. Ya, Tidak mengambil alih oke. sebagai hakim untuk Setuju. menilai bukti. Saya Iya, setuju. kita Oke, menilai. sebentar. Ya. Satu Pak. Ketika Bapak, saya sangat setuju dengan senior saya ini. Ya, bahwa tidak boleh menghakimi atau menjadi seorang hakim, seorang pengacara. Tapi kawan Bapak yang di sana itu, ya, mengatakan Guntur itu penipu, Guntur itu pencabul dan kawan-kawannya. Paham nggak? Artinya apa? Memvonis sebelum ada putusan pengadilan yang tetap. Artinya apa? Ini tidak layak dikatakan sebagai pengacara. Ketika bicara pengacara, harus berdasarkan logika. Ya, tidak boleh memvonis. Sejak Fakta kapan? hukum. Fakta Fakta hukum hukumnya jelas. Ketika saya tanya satu kata aja, dia nggak bisa jawab. Apakah di situ dituliskan? Tadi kan dia gembar-gembor. Ya. Ini untuk beli sapi. Apakah 10 juta itu beli sapi? Tidak. Bagaimana? Teman coba? kita bukan dalam kapasitas untuk memvonis, Ya, tetapi memvonis atas kalimatnya dugaan. apa? Dugaan tindak Nggak ada dalam kalimat penipuan. dugaan, Bos. Oke. Saya ini Selesai, tidak apa bisa ya? menduga, bukan bilang menduga. Saya hanya memindahkan kata-kata masyarakat Masyarakat yang Kalimantan mana, Timur pada Bos? saat itu. Masyarakat bahwa yang mana? Ustaz Guntur Bumi itu adalah, ini saya kan belum bicara, belum selesai pembicaraan saya. Ya. Anda potong. Dengerin dulu. Silakan. Ya. Anda Jadi, mau katakan apa selain saya itu? ini kata-kata dari masyarakat Kalimantan, faktanya Balikpapan, apa? Faktanya menyatakan apa? bahwa Udah. Guntur Bumi adalah ustaz maling. Pada umumnya pada Yang mana? bicara seperti Masyarakat itu. yang mana? Kan? Karena terbukti Saya mewakili sebentar. Anda mewakili berapa orang? kami Bentar. mewakili klien kami. Sebentar. Minta berimbang. Sebentar. Sekali lagi minta berimbang, Pak. Ya sebentar, ada waktunya. Saya akan berikan kesempatan buat Anda, pasti. Ini dari tadi juga bicara. Anda mewakili berapa orang? 4 orang. 4 orang. Ya. Itu sudah bisa dianggap sebagai masyarakat? Masyarakat, kalau masyarakatnya banyak sekali. Saya mewakili daripada Bang, korban-korban. fakta yang Anda bawa untuk 4 orang. Ya, Apa saja fakta itu? ini bukti Transfer. transfer. Oke. Ada video waktu ditangkap tangan Guntur Bumi di bandara membawa emas di pinggang. Ada emasnya itu sudah saya ini. Oke. Oke, silakan, Pak. Bung. Saya mau menanggapi ya kepada rekan saya, harap belajar KUHP SKUHP yang benar. Ya, jangan menuduh orang di sini sudah langsung memvonis. Anda bukan hakim. Ya. Masih Silakan proses melaporkan. penyelidikan, baru laporan. Saya minta saudara diam. Karena saudara bicara saya tidak. Sudah. Lanjutkan. Silakan. Yang bicara saya sampaikan ya. Kalau misalnya Anda sudah memvonis seseorang, apalagi baru melaporkan proses penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan, apalagi belum disidang divonis, Anda sudah menyatakan orang itu sudah penipu. Ini yang benar. Dan saya rasa kepada tim kuasa hukum UGB untuk mengambil langkah hukum terhadap saudara ini. Baik. Pasti. Ya. Kami Hal akan- berikut saya mau sampaikan lagi. Ya.
Negara ini bukan negara cerita, tapi negara hukum. Ya. Jadi kalau bicara di sini bicara fakta. Jangan semua orang menangis di depan seolah-olah sudah memvonis seseorang. Itu tidak benar. Lakukan langkah. Kalau memang Anda merasa korban, laporkan pada saat itu. Jangan bercerita di sini, ke sana sini. Sudah dilapor. Ini apa ini? Roco kemana-mana. Kami minta supaya persoalan ini harus clear dan kami tim kuasa hukum dari UGB siap. Baik, kami kan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, Bung Sunan, waktu Anda silakan. Ya, saya mau menanggapi tadi banyak udah cerita-ceritanya ini ya. Saya sangat senang lah kalau seandainya peristiwa sudah dilaporkan. Banyak laporkan, ada yang di Mabes Polri kan. Ngeri laporan ini Pak. Di Mabes. Tetapi saya hanya mengingatkan, tugas mencari dan menemukan alat bukti yang sah itu adalah penyidik. Kalau seandainya peristiwa sudah dilaporkan ke polisian, ini nona-nona, ini berdiam-diam, jangan macam cacing kepanasan. Kesini cerita, kesana cerita, kesana cerita. Yang diceritakan itu saja. Tidak ada hal yang baru. Jadi hormatilah hukum, jangan mau jadi pengacara, mau jadi penyidik juga, mau jadi hakim juga. Beri pelajaran kepada masyarakat. Ya, beri pelajaran pada masyarakat. Pendidikan hukum yang benar. Kalau seandainya sudah mengaku pengacara, ternyata mengajarkan masyarakat melanggar hukum, itu tidak pantas jadi pengacara. Baik. Saya juga bertanya, Anda mewakili mantan karyawan, bukan hanya mantan pasien. Mantan pasien dan satu orang adalah mantan karyawan. Seperti itu dia. Apa yang? Beliau ini saudari Junita, posisinya dalam kedudukan hukum kita ini ada dua. Pertama dia adalah saksi sebagai laporan kami di Mabes, dia sudah dituangkan dalam berita acara BAP bagaimana aliran dana dan apa tugas dia selama di Padepokan, dia sudah nuangkan dalam berita acara saksi dia ya. Yang kedua adalah laporan dia adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dia terima atau penganiayaan ya. Tepatnya penganiayaan. Itu tahun berapa dia? Dia kerja dari tahun 2009 sampai November 2013. Dan polanya yang berdasarkan yang dia sampaikan adalah mengumpulkan hasil-hasil pendapatan Guntur Bumi dari daerah-daerah, ya kan, yang akhirnya dia tarik tunai dan setelah itu baru dia store ke rekening yang bersangkutan. Nah itulah pola yang disampaikan dalam kesaksian beliau. Seperti itu dia. Ada pernyataan bahwa apa yang dilakukan, praktek yang dilakukan oleh Guntur Bumi itu palsu dan lain sebagainya? Dia sudah menyampaikan beberapa pernyataan termaksud dengan sudah disiapkan, setelah disiapkan seperti hewan kecoa atau alat-alat apa semua, setiap di kamar mana ditaruh, di mana mesannya dia sudah sampaikan. Baik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap apa? Begini ya, pertama tentang Yunita, setelah kita klarifikasi dengan manajemen, Yunita itu bukan bagian keuangan. Itu pertama. Terus yang kedua, Yunita kan melaporkan pasal 351 tentang penganiayaan pada tahun 2012 kalau tidak salah, pada 2013. Polanya sekali lagi sama semua. Semua ini serentak dan semua ini dilakukan, kembali lagi dilakukan setelah kami melaporkan bahwasanya klien kami menjadi korban ya terhadap dugaan tindak pidana pemerasan 3 kg emas dengan uang 150 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret 2014, saya sebagai kuasa hukum telah melaporkan. Melapor balik? Bukan melapor balik. Ini tindak pidana dalam proses permasalahan ini ada. Artinya bukan tindak pidana yang lampau. Kejadian tindak pidana itu tanggal 10 Maret 2014. Ya. Kenapa? Pertama, di sini kami ada rekamannya. Kalau memang mau kami perdengarkan, saya perdengarkan. Kalau bisa diizinkan. Intinya apa intinya? Intinya bahwasanya yang kami laporkan itu ya mengatakan saya sebenarnya meminta itu bukan 1,5 miliar tapi 1,6 miliar. Itu satu. Terus kemudian mana yang untuk saudara A, B dan C? Artinya itu yang 150 juta itu, yang A, B dan C. Dan itu pada tanggal 10 sudah diberikan di dalam sebuah mobil di lingkungan, di hadapan atau di depan gedung yang berseberangan dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, karena saya pengacara, yang kami laporkan kebetulan ada pengacara, ada seorang wanita juga, asistennya, kemudian dan kawan-kawan. Pada tanggal 16 malam, saya bertemu dengan saudara Hans, saudara Hudi Yusuf,
kemudian dengan saudara Herdian, saya meminta tolong dikembalikan emas yang 3 kg. Tolong diberikan uang yang 150. Kemudian apa jawaban? Itu sudah diserahkan kepada saudara Hans, menurut pengakuan saudara Hudi Yusuf. Setelah itu saya minta kepada saudara Hans, mana? Saudara mengatakan, ambil saja di kantor polisi. Kan begitu. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret itu kami laporkan yang bersangkutan. Gitu loh. Jadi begini Bang. Ya, di dalam pernyataan perdamaian ataupun pernyataan UGB sekalipun di Majelis Ulama Indonesia, tidak ada satu klausula bahwasanya UGB harus mengeluarkan uang atau harus mengeluarkan emas 3 kg kepada pihak manapun. Oke? Di situ hanya dijelaskan bahwasanya harus menyelesaikan permasalahan ini. Kalau memang orang minta dikembalikan, itu yang menjadi pokok. Yang kedua, tidak ada satu kata, satu kalimat pernyataan daripada Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pengobatan UGB adalah sesat dan menyesatkan dan bertentangan dengan syariat. Oke, sebentar. Saya poinnya dulu. Ya, bahwasanya Majelis Ulama Indonesia mengizinkan dan memperbolehkan seorang Ustadz Guntur Bumi untuk melanjutkan, membuka dan meneruskan pengobatan tersebut. Yang menjadi catatan adalah ya bahwa manajemen harus diperbaiki manajemen, manajerial. Uang sumbangan, uang sodako, uang zakat tidak boleh dijadi satu. Ya. Itu yang kemudian di MUI diarahkan. Saya potong Anda sampai di situ ya. Silakan. Baik, mungkin rekan kan tidak hadir ketika saya hadir tapi pulang ya. Apa yang tidak mana? ada pada saat pembacaan. Oh, saya ada. Jangan salah. Kita waktu pembacaan Anda nggak ada. Yang ada dari forum tidak ada. Intinya apa? Anda lupa. Poin nomor 5 disampaikan begini biar tidak selip. Poin nomor 5 yang mana? Pernyataan di boleh saya lihat? Oke. Jika ada pasien yang merasa dirugikan, disertai bukti dalam pengobatan yang saya lakukan selama ini, dan meminta penyelesaian, akan saya selesaikan secara akrib bijaksana dengan menegakkan prinsip musyawarah dan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu sudah dia buktikan. Pada tanggal berapa, Mas? Kita dulu, pada pasca itu tanggal 12 itu, besoknya kan masih ada pembagian yang dilakukan oleh UGB dan rekannya, ya, untuk terhadap berapa pasien. Ternyata 10 orang ini tidak dapat. Karena sudah habis ketika itu. Nah, akhirnya makanya diputuskanlah hari Senin karena tidak ada lagi pembayaran, maka mereka melaporkan ke Mabes Polri. Nah, di situ saya klarifikasi. Ketika itu maka saya di mana letak pemerasannya? Karena beliau udah menyatakan makanya jelas. Dan ditutup dengan pernyataan dia poin ke-9. Dalam hal nanti di belakang hari, ya. Jika di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai, saya siap menerima fatwa sesat dan menyesatkan dari Majelis Ulama Indonesia, serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itulah yang ditangani ketika itu. Tolong, Mas, jangan kegedean kuncir, baca dulu. Yang saya katakan tanggal 9, paham? Tanggal 10. Ya, bukan pada saat Anda membacakan itu. Sebentar dulu, Bos. Santai, Bos. Ya. Klien saya beli emas ya, itu tanggal 9. Oke? Tanggal 10 bulan 3 tahun 2014. Kurang lebih 3 kg emas. Diserahkan tanggal 10. Oke? Ini tujuannya apa? Ya, menurut pengakuan klien kami, ya dalam proses menuju islah itu, ya, klien saya pertama tidak boleh mengajak seorang Ramdan Alamsa sebagai pengacara. Oke? Yang kedua, bukan pernyataan itu yang dibacakan, tapi ada 5 poin ya yang diajukan. Sebentar, Bos, santai, Bos. 1, ya, harus mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak boleh membuka praktik kembali. Ya, yang ketiga, harus menyelesaikan secara keseluruhan. Harus bertaubat, taubatan nasuha. Kan itu. Dan 1 poin lagi ada, saya lupa. Oke, intinya apa? Ini proses islah. Jangan kau kemudian buang muka. Kalau ada Hudi Yusuf di sini, kuasanya. Oke, saudara begini, sebentar, Bos. Kaitannya begini, Anda sudah langsung sampaikan Hudi Yusuf pemeras. Sebentar. Dugaan tindak pidana pemerasan berdasarkan laporan polisi. Paham? Artinya secara satu pihak. Anda nggak boleh keluar. Giliran kita nggak boleh, gimana nih? Begini, saya mau sampaikan begini. Anda sudah mengalihkan. Jadi begini, biar masyarakat tahu dan paham bahwa ada indikasi pengalihan isu dari pengalihan isu dari masalah utama. Sebentar. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lanjutkan. Anda ingin yang menambahkan?
Saya mau sampaikan begini, jangan kita alihkan isu dari isu utama. Isu utama adalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh Guntur Bumi. Bagaimana nggak nipu? Semua orang yang sakit datang dengan berbeda keluhan, datang ke dia, langsung dia vonis santet. Itu satu cirinya. Yang kedua, benda-benda aneh yang keluar di dalam tubuh pasien yang dibilang santet, kita bisa buktikan belinya di mana, siapa yang bikin. Kita bisa buktikan. Anda punya bukti itu? Salah satunya saksi kunci kita adalah Yunita. Oke. Ya, salah satunya. Dan kita bisa cross check kepada korban yang memang dilayani Dan Anda menuduh bahwa gugatan terhadap klien Anda adalah pengalihan isu. Terkait dengan pemerasan, saya hanya berpendapat itu pengalihan isu. Kenapa? Bagaimana bisa disebut pemerasan? Semua pihak Guntur Bumi, termasuk saya hormati rekan-rekan pengacara saya, teman-teman saya juga, mereka langsung bicara soal 3 kg emas. Tidak bicara di mana ancamannya, di mana paksaannya. Yang namanya pemerasan itu adalah lu kasih 3 kilo, kalau enggak gue beberin ke media. Kan harus ada itu. Kalau itu enggak ada, kalau yang menawarkan Guntur Bumi untuk tidak dimediakan, apa namanya? Bukan pemerasan, Komandan. Sebentar. Cukup ya? Silakan. Sebentar. Jadi gini, Bos. Tadi ketika bicara Guntur Bumi dilaporkan boleh divonis sebagai penipu. Ya toh kami pun melaporkan pemerasan, ini nyata, Bos. Ya, ketika dibicarakan, kenapa harus 3 kilo? Loh, itu cara kami. Kalau kita bicara kami, Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah dan kami punya cara untuk memenjarakan pengacara. Itu nggak logis. Kalau Anda langsung sampaikan banyak hal, ini dugaan pemerasan, ini dugaan paksaan. Ngapain Saya mundur jadi pengacara Yudi. Media itu bukan untuk memberikan penghukuman. Faktanya itu nanti di kantor polisi. Ngapain itu kita beberkan? Ya toh, nanti kalau kita buka ada Bapak Hans di sana, ada Hudi dan kawan-kawan di sana. Ketika kami buka, boleh, nggak masalah kita buka. Saya, kenapa biar Anda mukanya rekam? kelihatan semua. Pertanyaan saya, kenapa Anda rekam? Di mana rekaman itu suara? Suara dari pertemuan 10 jam Anda hanya rekam 2 jam, terus yang 8 jam lagi mana? Anda kan sama aja memotong, membuat situasi, persepsi orang setengah. Oke, pertanyaan Anda simpel. Pertanyaan kami satu. Betul nggak klien Anda menerima? Sebentar. Betul nggak klien Anda? Sebentar. Betul nggak klien Anda menerima emas 3 kg dengan 150 juta? Kita dulu. Sebentar. Benar saya. Tidak betul Hudi memeras. Oke. Saya bicara bukan tidak memeras, menerima. Ya, oke. Menerima. Sebentar. Anda tadi bicara kita akan buktikan di pengadilan. Anda harus buktikan bahwa Hudi menerima emas. Baik. Ya, saya akan buktikan tidak ada pemerasan. Saya mau ke Pak Hans. Silakan, Pak. Saya melihat, saya Hans Sutawidya. Oh iya. Saya adalah orang pertama yang membuka auranya UGB sebagai diduga sebagai penipu. Diduga. Ya, itu bagus. Auranya ya. Karena saya juga dulu dijanjikan mau dibuka aura. Ternyata dia itu sebetulnya tidak sesakti yang saya bayangkan. Oke, poinnya apa, Pak? Poinnya, saya menganggap poin tentang 3 kg itu adalah tentang ilusinya seorang UGB. Dia membuat ilusi. Boleh saya katakan ini ilusi. Sebagaimana dia melakukan ilusi, seolah-olah, ya tunggu, seolah-olah ada belatung, ada potongan kawat atau potongan senur pancing muncul dari kepala. Dia melakukan ilusi sehingga orang termotivasi untuk membayar yang dikatakannya adalah ikhlas. Bang, sebentar. Kalau kita itu bicara sebentar. Bagaimana soal dugaan pemerasan itu yang menghinggap di Anda juga? Itu jawabannya. Itu tidak benar sama sekali. Fakta. Saya ungkapkan. Pada saat malam itu tanggal 16 malam di daerah Radio Dalam, saudara Hans, ya kan, saudari Rini dengan Hudi dan Herdian, ya, memberikan 3 lembar surat. Salah satunya surat yang ini. Sebentar, saya mau cut dulu. Itu bukti yang ada itu apa? Itu foto. Itu bukti foto yang di print. Kita kan pengacara. Saya tahu kekuatan bukti foto seperti apa. Saya bacakan. Kalau Anda buktikan di sini bilang itu benar, itu bukan asli, itu foto. Tanda terima, ya. Telah terima satu. Uang senilai 150 juta Kalau rupiah. itu foto Anda buktikan, Anda kan pengacara, Bos. Sebentar, Bos. Yang dibawa itu yang asli. Sabar. Anda hari itu nggak ada, saya nggak ada. Nah, oke. Di sini tanda apa? Sebentar.